Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Kepramukaan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dari A bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. B. Bahwa pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui gerakan pramuka. C. Bahwa gerakan pramuka berlaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda, sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Yang D. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum secara komprehensif mengatur gerakan pramuka. E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu membentuk undang-undang tentang gerakan pramuka. Mengingat pasal 20, pasal 20A ayat 1, pasal 21, pasal 28, pasal 28C, dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka dan Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. 2. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka. 3. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan kepramukaan. Dan yang keempat, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia. Pramuka melalui penghayatan dan pengalaman nilai-nilai kepramukaan. 5. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. 6. Pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidik untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. 7. Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan juga agama. 8. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. 9. Gugus Dharma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. 10. Kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkat wilayah. 11. Majelis Pendidikan adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. 12. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 2. Asas fungsi dan tujuan. Pasal 2. Gerakan pramuka berdasarkan Pancasila. Pasal 3. Gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui A. Pendidikan dan pelatihan pramuka, B. Pengembangan pramuka, C. Pengabdian masyarakat dan orang tua, dan D. Permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal 4. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur negara dan bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup. Bab 3. Pendidikan kepramukaan. Bagian ke-1. Dasar, kode kehormatan, kegiatan, nilai-nilai, dan sistem amal. Pasal 5. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6. 1. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen dari diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan.
2. Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dasar Dharma Pramuka. 3. Kode kehormatan pramuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. 4. Satya Pramuka sebagaimana dimaksud dengan pada ayat 2 berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menaut sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menaati dasar Dharma Pramuka. 5. Dharma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, Pramuka itu A. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, B. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, C. Patriot yang sopan dan kesatria, D. Patuh dan suka bermusyawarah, E. Rela menolong dan tabah, F. Rajin, terampil dan gembira, G. Hemat, cermat dan bersahaja, H. Disiplin, berani dan setia, I. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, serta J. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pasal 7. 1. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. 3. Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diwujudkan melalui interaksi, pengalaman kode kehormatan pramuka, kegiatan belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kegiatan yang menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, serta penghargaan berupa tanda kecakapan dan satuan terpisah antara putra dan putri. 4. Penerapan metode belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. 5. Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. 6. Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikat dan atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 8. 1. Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup A. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, B. Kecintaan pada alam dan sesama manusia, C. Kecintaan pada tanah air dan bangsa, D. Kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan, E. Tolong menolong, F. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, G. Jernih dalam berpikir, berbakat dan berbuat, H. Hemat, cermat dan bersahaja, dan I. Rajin dan terampil. 2. Nilai kepramukaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Pasal 9. Kecakapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas A. Kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 10. 1. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem MOM. 2. Sistem MOM merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam berhubungan timbal balik antara manusia. 3. Sistem MOM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Bagian kedua, jalur dan jenjang. Pasal 11. Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, jiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12. Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan A. Siaga, B. Penggalang, C. Penegak, dan D. Pandega. Bagian ketiga, peserta didik dan tenaga didik serta kurikulum. Pasal 13, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. 2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pramuka siaga, B. Pramuka penggalang, C. Pramuka pengajak, penegak, dan D. Pramuka pandega. Pasal 14, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas A. Pembina, B. Pelatih, C. Pamong, dan D. Instruktur. Bagian keempat, Satuan Pendidikan Kepramukaan. Pasal 16, Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas A. Gugus depan dan B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Pasal 17, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan
sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. 2. Evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Pasal 18. 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan pramuka pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Pasal 19. Sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Dan kelembagaan bagian 1 umum, serta pasal 20, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-potilis. Satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan B kuartir. B21, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22, 1. Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Pasal 23, kuartir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas A kuartir ranting, B kuartir cabang, C kuartir daerah, dan D kuartir rasional. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai undang-undang kepramukaan dan berikut dengan pasal-pasalnya. Saya harap video ini dapat memenuhi tugas kepramukaan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.